Ya baik, Radi dan juga saudara dari Bandung, ada dua informasi untuk cerita Nusantara kali ini. Langsung saja ke informasi yang pertama. Di hari kedua masuk bekerja, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini langsung memantau proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada 138.000 calon peserta didik yang telah mendaftar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau secara langsung pelaksanaan sistem PPDB di Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam pantauannya, Ridwan Kamil bertemu dengan sejumlah orang tua siswa yang mendaftar secara langsung di Distrik Jawa Barat. Di hari kedua, tahap pertama PPDB, ada 138.000 calon peserta didik baru yang sudah terdaftar. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengimbau bagi orang tua siswa untuk mempertimbangkan sekolah swasta, sehingga tidak terlalu memaksakan masuk ke sekolah negeri. Hal ini dikarenakan siswa yang mendaftar di sekolah swasta akan diberi subsidi dari Pemprov Jabar, biaya sekolah gratis bagi siswa yang tidak mampu. Pada hari pertama, sistem PPDB sempat terkendala dikarenakan membeludaknya peserta didik baru yang akan mendaftar. Meski demikian, di hari kedua, Distrik Jabar sudah melakukan evaluasi sehingga tidak ada kendala. Yang lagi urgent, yang sedang kami monitor adalah ribuan orang tua lagi cemas ya, lagi ingin memastikan anaknya masuk sekolah. Nah, sistem Jawa Barat sudah didesain, tolong dikutip ya, sebagai sistem penerimaan peserta didik baru, satu yang adil. Ya, yang adil, kedua sistemnya tangguh, transparan. Jadi saya pesankan tadi, tolong seadil-adilnya dan harus membela warga miskin. Pendaftaran peserta didik baru tahap pertama dibuka pada tanggal 6 Juni hingga 10 Juni mendatang. Sedangkan tahap kedua akan kembali dibuka pada tanggal 23 hingga 30 Juni mendatang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, sejumlah hewan ternak seperti sapi potong, sapi perah, domba di kabupaten kota di Jawa Barat ini terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk meminimalisir penyebaran, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan micro lockdown untuk lalu lintas hewan ternak di tingkat kecamatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meminimalisasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan. Di Jawa Barat, hewan yang terjangkit PMK sudah hampir merata di beberapa kecamatan dan kota, dan ternak yang terjangkit PMK berupa sapi potong, sapi perah, dan domba. Untuk meminimalisir penyebaran PMK, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan lockdown mikro lalu lintas hewan di tingkat kecamatan. Selain itu juga, Pemprov Jabar meminta agar Kementerian Pertanian membatasi lalu lintas peternakan antar provinsi. Hewan yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat harus sudah dipastikan tidak terjangkit PMK. Tak hanya meminta pembatasan lalu lintas ternak antar provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat pun berupaya agar pihak asosiasi mendapat izin dari Kementan untuk mengimpor vaksin. Kemudian kalau desa kelurahan yang 125, jadi kalau kita lihat datanya seperti ini nih. Jadi penyebaran per kecamatannya. Jadi Jawa Barat masih terkendali lah dengan posisi. Walaupun tadi secara kabupaten memang 20. Tapi kalau kita break di kecamatan, makanya lockdown mikro di kecamatan inilah. Malah turun saya sampai dengan desa. Supaya mereka bisa menjaga dan tidak menular kepada yang lain. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Arifin Sujayana, mengungkapkan selama ini Jawa Barat bergantung pada luar provinsi. Bahkan 80% kebutuhan sapi potong di Jawa Barat berasal dari luar, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, dan Bali. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demikian Radi, dua informasi dari Bandung, Jawa Barat untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, dari Bandung, Jawa Barat kita akan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Linda Wirawan di sana. Kabarnya ada informasi harga cabai yang naik terus di sana. Lalu ada informasi lainnya, Linda, dari sana?
Ya, Radi dan juga saudara, hari ini ada dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Makassar, Sulawesi Selatan merambat naik. Saat ini harga jual cabai rawit mencapai Rp70.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit kembali naik. Di Makassar, Sulawesi Selatan, kenaikan harga cabai mulai dirasakan sejak sepekan terakhir. Dari pantauan di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, harga cabai rawit telah menembus hingga Rp70.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga cabai rawit hanya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Para pedagang tak mengetahui penyebab lonjakan harga cabai. Pasalnya, mereka telah membeli dari distributor dengan harga yang sudah naik. Cabai kecil naik, harga 70 per kilo. Bawang merah 40. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 30 bawang merah. Cabai biasa 30, 40. Saya juga tidak tahu. Tomat juga mahal. Berapa tomat? 15 sekilo, biasanya 10.000. Sejak kapan Ibu? Sudah 4 hari yang lalu. Selain cabai rawit, komoditi lain yang alami kenaikan adalah bawang merah. Saat ini bawang merah dijual Rp40.000 per kilogram, dari sebelumnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri 356 yang berada di Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, terpaksa harus belajar di rumah guru mereka. Hal ini lantaran sekolah mereka disegel oleh warga yang mengaku sebagai pemilik lahan. Sudah 2 bulan terakhir, siswa SDN 356 Desa Papakaju, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, belajar tak di sekolah. Mereka belajar di rumah salah seorang guru lantaran sekolah milik mereka disegel. Hal ini terjadi lantaran lahan sekolah diklaim milik salah seorang warga. Alhasil, pihak sekolah pun tak bisa berbuat banyak. Dinas Pendidikan setempat beserta unsur terkait telah mencoba untuk melakukan mediasi. Namun, hingga kini tak kunjung ada solusi atas sengketa lahan sekolah tersebut. Sudah berapa lama belajarnya di rumah ini? 2 bulan. Sudah 2 bulan. Kamu rindu sekolahmu enggak? Rindu. Belajar di rumah ibu guru ini apa tantangannya? Susahkah atau seperti apa? Tidak juga. Tapi sudah merasa tidak betah ya karena tidak ada kursi atau seperti apa? Iya. Bagaimana kondisi siswa ibu belajar? Apakah mempengaruhi proses belajar mengajar atau seperti apa, Bu? Sangat berpengaruh karena mereka artinya merasa tidak nyaman, posisi duduknya segala macam, kemudian sebagian fasilitas masih di sekolah jadi terbatas. Apa harapan Ibu ke pemerintah? Harapannya ya cepat dibuka karena sekarang masa-masa PPDB juga hampir tiba saatnya. Jadi memang perhatiannya supaya cepat dibuka. Penyegelan sekolah ini mulai berdampak pada psikologi siswa serta penerimaan siswa baru nantinya. Padahal di sekolah ini bisa menampung hampir 100 murid. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Itulah tadi dua informasi yang dapat kami sampaikan dari Kompas TV Biro Makassar untuk segmen Cerita Nusantara edisi hari ini. Kembali ke Anda, Radi. Terima kasih Linda Wirawan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.